Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami, Hasata, Hasanah Semesta untuk semua. Sahabat Hasata yang budiman, sebagai salah seorang yang berjasa besar dalam pendirian kerajaan Majapahit, Lembu Sora atau Empu Sora memang layak memperoleh tanggung jawab besar, termasuk sebagai Mahapati Amengkubumi. Dalam Prasasti Sugamerta tahun 1296 tertulis, Empu Sora menjabat sebagai Rakrian Patih Didaha atau Patih Bawahan di Kadiri. Sedangkan Mahapati Amengkubumi dijabat oleh Empu Nambi. Hal itulah yang memicu pemberontakan Ronggolawe dan menentukan masa depan nasib Lembu Sora ke depannya. Sebelum kita lanjutkan, mohon sobat semuanya untuk subscribe terhadap channel kami agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Kitab Pararaton mengisahkan Lembu Sora ikut mengawal Raden Wijaya sewaktu menghindari kejaran pasukan Jayakatwang pada tahun 1292. Lembu Sora merupakan abdi setia Raden Wijaya, Sang Prabu Wilwatikta yang pertama. Dalam Kidung Panji Wijayakrama, Lembu Soralah yang menyediakan perutnya sebagai tempat duduk Raden Wijaya dan istrinya saat keduanya beristirahat. Ia juga yang menggendong istri Sang Prabu saat menyeberangi sungai dan rawa-rawa sewaktu pelariannya tersebut. Dalam misi penyerangan ke Kadiri yang dibantu pasukan Mongol tahun 1293, Raden Wijaya menugaskan Lembu Sora untuk menggempur benteng selatan dan berhasil membunuh Patih Kadiri yang bernama Kebo Mundarang. Pasca kemenangan itu pula, Lembu Sora dan keponakannya Ronggolawe bertindak sebagai pembantai orang-orang Mongol yang sedang dimabuk kemenangan. Saat penumpasan pemberontakan Ronggolawe di Tuban tahun 1295, Lembu Sora saat itu dalam satu barisan dengan pasukan Majapahit. Secara diam-diam merasa sakit hati melihat keponakannya dibunuh. Ia pun kemudian berbalik membunuh Kebo Anabrang dengan menikamnya dari belakang. Peristiwa pembunuhan terhadap rekan satu pasukan tersebut seolah-olah didiamkan begitu saja. Hal tersebut dikarenakan keluarga Kebo Anabrang segan menuntut hukuman pengadilan karena Sora dianggap sebagai abdi kesayangan Raden Wijaya. Sang Prabu Wijaya pun seakan-akan tak pernah ambil pusing dengan tindakan Lembu Sora. Padahal bila menurut Undang-Undang Utramanawa Dharma Sastra yang dijadikan pegangan dalam pemerintahan Majapahit, Lembu Sora harusnya dihukum mati
berdasarkan pasal asta dusta. Kasak kusuk di istana pun lama-kelamaan sampai ke telinga sang raja. Raden Wijaya mendengar semua orang tengah bergunjing soal dirinya yang membiarkan tindakan Lembu Sora membunuh Kebo Anabrang. Dia dituding berlaku tidak adil dan diam-diam gundah dibuatnya. Raden Wijaya yang tersinggung karena dituduh berlaku tak adil, kemudian memberhentikan Lembu Sora dari jabatannya sebagai Rakyan Pati Didaha. Lewat surat yang dititipkan oleh Halayuda, Raja berkata bahwa berdasarkan undang-undang maka Lembu Sora seharusnya dihukum mati. Namun, dia dibebaskan dari hukuman mati mengingat jasa besarnya atas Majapahit. Sebagai gantinya, dia kemudian diasingkan ke Tulembang. Setelah membaca surat itu, Lembu Sora menyampaikan jawabannya secara tertulis pula. Isi suratnya menyatakan masih menaruh cinta bakti pada sang raja. Dia bersedia menyerahkan jiwa raga di hadapan sang Prabu. Surat itu dia titipkan pula pada Halayuda. Namun Halayuda malah melaporkan kepada sang Prabu bahwa Lembu Sora akan memberontak pada Majapahit. Lembu Sora kemudian berangkat ke ibu kota untuk meminta hukuman mati daripada harus diusir meninggalkan tanah airnya. Namun, sesampainya di kota raja, Lembu Sora justru dihadang dan akhirnya gugur karena dikeroyok pasukan Majapahit. Melihat kematian Lembu Sora, Halayuda merasa senang, mengingat tinggal selangkah lagi yaitu Empu Nambi yang menjadi penghalang dalam mewujudkan ambisinya menjadi Mahapati Amangkubumi. Apa yang oleh sejarah dicatat sebagai pemberontakan Lembu Sora yang terjadi pada tahun 1300 Masehi ini sebenarnya terjadi di tengah luapan prasangka buruk para pejabat Majapahit. Demikian Sobat Hasata yang budiman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar terus terupdate dengan video-video kami yang menarik lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.